Berjumpa lagi dengan Pratik Juniari Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan cerita mengenai pengalamanku ketika masih mengikuti training atau pelatihan di salah satu perusahaan pelayaran di Jakarta. Oke, langsung saja. Di sini saya akan cerita tentang beberapa buku yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Buku ini yaitu buku tentang pembelajaran huruf hiragana ataupun huruf katakana, atau mungkin huruf kanji. Mungkin menurut kalian bahasa Jepang itu sulit. Sebenarnya sih tidak, ketika kita mempelajarinya dengan seksama. Mungkin sama seperti bahasa Inggris ataupun bahasa yang lainnya. Pada waktu saya mengikuti training di perusahaan tersebut, kegiatan setiap hari yaitu dari mulai pagi hari sampai malam hari kita melakukan aktivitas. Kalau di pagi hari jam 3 pagi kami sudah bangun untuk mempersiapkan banyak hal sampai subuh, sholat, terus olahraga sampai jam 6. Setelah jam 6 kita mandi, jam 7 kita siap untuk istirahat dan makan pagi. Tetapi ketika kita akan sarapan, kami melakukan kebiasaan yaitu push up 100 kali, squat jump, sit up, dan sebagainya. Setelah itu baru kita sarapan. Setelah jam 7.30 kami belajar bahasa Jepang, tentang apakah itu menulis katakana, menulis hiragana, atau percakapan dan sebagainya. Setelah menjelang siang jam 12, seperti biasa kami makan siang. Tetapi sebelum makan siang kami melakukan aktivitas push up, sit up, squat jump, dan sebagainya. Tapi pada jam 12 siang itu biasanya ketika panas terik, kita sering mengeluh karena ketika push up tangan kita tidak boleh menggenggam, tetapi tangan kita dibuka, sehingga banyak teman atau saya sendiri merasakan panasnya tehel atau keramik yang kita pegang itu, sehingga banyak tangan teman-teman kita yang saking panasnya akhirnya melepuh. Itulah suka duka kami. Dan selanjutnya ketika menjelang sore hari biasanya kami belajar fisik tentang angkat barbel, terus pelatihan menangkap ikan, pelatihan cara menyambung tali, pelatihan navigasi, dan sebagainya. Dan selanjutnya setelah sore hari biasanya kita bersih-bersih sampai jam 5. Setelah jam 5 kita istirahat, sholat. Setelah itu makan malam. Dan setelah makan malam biasanya setelah sholat isya kita belajar lagi
sampai jam 9 malam. Kadang suatu saat sering diadakan emergensi karena ada beberapa teman kita yang melakukan kesalahan, akhirnya diberikan sanksi semuanya, yaitu jam 11 malam biasanya diberikan hukuman sampai pagi hari, sampai jam 3 sampai jam 4, yang hukuman itu sangat menguras tenaga dan pikiran kita. Dan pada pagi harinya kami belajar, biasanya karena kondisi kecapean kami merasa ngantuk, dan instruktur itu biasanya ketika saya atau teman kita ngantuk itu segan-segan memukul kepala kita menggunakan buku. Tapi alhamdulillah Allah berikan kita kekuatan, kesehatan. Oke, tujuan dari training tersebut adalah untuk menciptakan manusia yang unggul, yang terampil, yang bisa bersaing dengan negara-negara lain. Alhamdulillah sampai sekarang saya sedikit-sedikit tahu tentang bahasa Jepang, meskipun tidak terlalu banyak. Oke, untuk biasanya ketika hari Sabtu dan Minggu kita renang laut. Renang lautnya itu di Tangerang, di Pulau Seribu, yang jarak tempuhnya sekitar 3 atau 4 km. Biasanya renang dari pagi jam 8 sampai jam 1 siang. Itu kita renang, kadang banyak rintangan, yaitu tentang ubur-ubur, ataupun ada ikan sembilang atau ada ikan pari yang mungkin dapat melukai kita. Makanya kita ketika berenang laut harus berhati-hati. Dan selanjutnya ini mungkin cerita pengalaman yang sudah lama, yang mungkin sudah 21 tahun saya baru menemukan buku ini lagi, yaitu bertujuan untuk mengingatkan kembali bahwasannya pengalaman hidup itu perlu untuk melatih, untuk memperbaiki masa depan kita. Oke, di video kali ini saya banyak berbicara, dan saya juga mohon maaf barangkali kata-kata saya atau ucapan saya ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton atau mendengarkan cerita kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Bergembira senantiasa, selalu gembira. Hilangkanlah rasa sedih sejauh-jauhnya. Rasa sedih, rasa duka tak ada gunanya. Berlatih dengan gembira, pelaut yang jaya. Bergembira senantiasa, selalu gembira. Hilangkanlah rasa sedih
sejauh-jauhnya. Rasa sedih, rasa duka, tak ada gunanya berlatih dengan gembira.